Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Nugraini. Saya berasal dari kelas PAI 5D dengan NIM 22531087. Nah, baiklah, di sini Mardia akan memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Pengajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu tugas UAS praktek mengajar di kelas menggunakan model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, taktik pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Nah, baiklah, di sini Mardia akan menunjukkan hasil praktek yang telah Mardia praktekkan di kelas bersama dengan peserta didiknya. Ini ya. Baiklah, di sini Mardia mengajar tentang pendidikan agama Islam, yaitu akidah akhlak dengan materi adab kepada orang tua. Nah, di sini Mardia mengajar dengan menggunakan materi adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua itu adalah sifat atau perilaku sopan santun yang baik, menghargai dan menghormati orang tua dengan baik. Nah, di sini Mardia memberikan materi ini kepada peserta didik, tujuannya agar peserta didik bisa memahami, mengerti, dan mengetahui apa saja yang harus mereka pahami tentang adab kepada orang tua. Mereka semoga bisa memberikan perilaku dan sikap sopan santun dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-harinya untuk beradab yang baik kepada orang tua. Nah, di sini Mardia akan memberikan materi tentang adab kepada orang tua. Nah, di sini Mardia memberikan motivasi kepada peserta didik, yaitu berbakti kepada orang tua adalah jalan menuju surga. Nah, baiklah, Mardia juga akan menjelaskan tentang apa saja model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan taktik pembelajaran yang Mardia pakai dalam praktik mengajarnya. Oke, baik ya, di sini Mardia akan menunjukkan apa saja yang Mardia pakai. Apa kabar anak-anak, sehat? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik, Ibu minta ketua kelasnya pimpin doanya terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Apakah naik ujian semua? Di sini sebelum divaksin, tolong lihat kiri kanannya ada sampah. Ada. Untuk perlengkapan alat tulisnya, silakan dikeluarkan dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Mardia. Karangan? Dea. Ada lagi? Dea. Sudah. Alhamdulillah. Oke. Baik, apakah di sini ada yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Nanti Bu. Belajar tentang Adab kepada guru. apa itu? Adab kepada guru. Perilaku baik kepada guru. Ya, adab kepada guru itu adalah perilaku sopan santun yang baik atau menghargai guru. Dan di sini ibu akan memberi tugas pada hari ini, yaitu tentang adab kepada orang tua. Nah, tadi kan minggu lalu kita belajar tentang adab kepada guru. Hari ini kita belajar adab kepada Orang tua. Baik, ada yang tahu apa itu adab kepada orang tua? Menghormati orang tua. Iya. Berbakti kepada orang tua. Menjalankan apa kita. Iya, adab kepada orang tua itu adalah sama halnya dengan pengertian adab kepada guru, tetapi di sini konsepnya yang membedakan itu guru dan orang tua. Nah, adab kepada orang tua itu adalah perilaku sopan santun atau menghargai orang tua yang ada di rumah, yaitu orang tua kandung kita. Baik.
Nah, karena Mardianya mengajar jam kedua, jadi Mardia di sini memberikan ice breaking sebelum memasuki ke materi untuk anak-anak bisa fokus dan bersemangat lagi dalam belajarnya. Nah, di sini Mardia menggunakan ice breaking, tangga, tangan, dan tangkap. Oke, pasti kalian penasaran kan bagaimana yang Mardia lakukan ice breakingnya kepada peserta didik? Nah, ini cuplikannya. Baik, di sini meminta untuk peserta didik berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking dulu. Tadi kan kalian belajar masuk jam 7 sampai jam 10 kan? Ya. Biar kalian fokus, ibu minta kalian berdiri dan melatih konsentrasi. Bawa kertasnya satu-satu, kita berpasangan ya. Lakinya pasangan, Bu. Ambil kertasnya, pilih pasangannya. Ya. Ayo, ayo. Dibawa kertasnya, Bu. Dipegang. Satu orang satu kertas, dua kertasnya. Ya, ya, Ingat, nanti kalian mau bilang tangga, kalian satu kaki, tangan pegang tangan, tangga ambil kertas kawan. Ngerti? Tangannya panjang, tangga pegang kaki, tangan pegang tangan, tangga ambil kertas kawan. Oke? Harus fokus ya. Ya. 1, 2, 3, kita dua dulu. Tangga. Jangan ada yang nangkap kertasnya, oke? Yeah. 1, 2, 3. Tangga, tangan. Baiklah, itulah ice breaking yang Mardia berikan kepada peserta didik. Nah, tujuannya yang pertama, untuk peserta didik bisa fokus dalam belajar dan memahami materi yang telah guru berikan. Yang kedua, agar mereka bersemangat sebelum materi pembelajaran dimulai. Nah, sekarang memasuki ke kegiatan intinya, yaitu Mardia memberikan penjelasan di depan kelas kepada peserta didik dengan menggunakan materi adab kepada orang tua. Nah, kalian penasaran kan bagaimana Mardia memberikan materi di depan kelas kepada peserta didik? Ini adalah cuplikannya. Oke, baik. Ibu di sini akan menjelaskan materinya tentang adab kepada orang tua. Ibu minta nanti kalian waktu pelajaran itu dimulai kalian harus fokus. Nanti di akhir pembelajaran ibu ada reward. Nanti kita mengadakan strategi debat aktif. Nanti ada yang mendapatkan debat juara 1, juara 2, yang aktif dan yang kesimpulan. Nanti dapat hadiah. Oke? Baik, sekarang ibu akan menjelaskan yaitu materinya tentang Ibu jelaskan sedikit tadi kesimpulannya. Apa itu pengertian adab kepada orang tua? Perilaku yang baik. Pengertian adab kepada orang tua yaitu adab terhadap orang tua adalah sikap sopan santun dan tindakan yang baik yang harus ditunjukkan kepada orang tua sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan.
Adapun manfaat berbakti kepada orang tua yaitu ada 3. Salah satunya yaitu mendapat ridho Allah. Nah, dengan kita berada kepada orang tua, kita akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Yang kedua, menjadi sebab kehidupan yang berkah dan rezeki berlimpah. Dengan kita berbakti kepada orang tua, kita akan mendapatkan rezeki dan berkah yang melimpah oleh Allah SWT. Yang ketiga itu termasuk amal yang pahalanya terus mengalir. Apalagi kalau kita ada orang tua, kita rawat nanti, amalnya akan mengalir terus di saat orang tua itu masih ada, bahkan orang tua itu tidak ada karena kita sudah memberikan yang terbaik kepada orang tua kita. Adapun dalilnya, nah di sini dalil hadisnya yaitu yang kalimatnya yaitu Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, sedangkan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua, yaitu hadis riwayat Tirmizi. Nah di sini artinya jika orang tua kita tidak berada kepada orang tua, kita tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Tapi kalau kita berada kepada orang tua, pasti kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya yaitu adab-adab kepada orang tua, yaitu ada 5 adab. Yang pertama yaitu menaati perintah orang tua. Kalau orang tua bilang jangan pergi, kita jangan pergi. Kalau kita mau kemana-mana, kita harus pamit sama orang tua. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan sopan, jangan menggunakan nada yang tinggi. Ma, aku minta duit, sampai ke kawan, jangan seperti itu ya. Kita bilang, mama, ayo minta duit, tak baik sama kawan-kawan, boleh ya, Ma? Seperti itu. Yang ketiga yaitu mendoakan orang tua. Dan sekarang kita kan sudah menjadi anak-anak yang dewasa. Kita patut untuk mendoakan orang tua, apalagi orang tua yang sudah meninggal. Kita, walaupun orang tua sudah meninggal, kita bisa memberikan adab yang baik juga, yaitu jaga aurat yang bagus, mendoakan orang tua kita, jangan mendekatkan zina, jangan bermaksiat, paham? Yang ketiga yaitu yang keempat itu membantu dan melayani orang tua. Contohnya yaitu ya seperti di rumah kita bantu orang tua masak, beres-beres, jangan mau orang tua semua ya. Yang kelima tidak membantah atau membuat mereka marah. Nah, jangan sekali-sekali kita membuat orang tua kita marah dalam hal sekecil kamu itu. Adapun akibat durhaka kepada orang tua, yang pertama dimurkai oleh Allah. Nah, kita melakukan sholat, melakukan semuanya, tapi kalau kita durhaka kepada orang tua, kita tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Yang kedua, tidak mendapatkan keberkahan hidup. Nah, banyak sekarang orang yang kaya raya, tetapi mereka menelantarkan orang tua. Nah, di situ mereka tidak mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Nah, kalau kita berada kepada orang tua, kita merawat orang tua, kita memiliki keberkahan dalam hidup kita. Yang selanjutnya yang terakhir itu termasuk dosa besar yang harus segera ditaubati. Nah, bagi teman-teman yang masih merawat orang tua, yang tidak ada adab orang tua, boleh sekali untuk kita bertaubat agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua. Oke, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Pun taktik dalam pembelajaran ini Mardia menggunakan ice breaking, yaitu tangga, tangan, tangkap. Nah, di sini Mardia memasuki taktik ini sebelum memasuki ke bagian inti dalam pembelajaran, karena di sini Mardia mengajar di jam kedua, karena di jam 1 peserta didik sudah belajar, so pasti mereka capek atau kurang bersemangat lagi. Nah, jadi Mardia memberikan ice breaking ini agar mereka bisa fokus dan bersemangat lagi dalam belajar memasuki pembelajaran kedua. Apalagi di sini Mardia belajar memberikan pembelajaran tentang agama. Jadi di sini Mardia ingin peserta didik ini bahagia dan senang dan fokus dalam mendengarkan Mardia memberikan penjelasan tentang materi adab kepada orang tua. Setelah menjelaskan, Mardia meminta untuk peserta didik berbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini Mardia menggunakan teknik pembagian kelompok, yaitu bersolawat. Nah, langkah-langkahnya, Mardia meminta peserta didik untuk berdiri dan berbaris menjadi 2 saf, dan Mardia minta untuk bernyanyi bersolawat, yaitu sembari Mardia berikan gulungan kertas yang ada di dalam satu botol atau
dalam mangkok. Nah, Mardia berikan satu persatu kepada peserta didik. Nah, di sini Mardia minta mereka membuka kertasnya itu nanti setelah bersolawat bersama-sama dengan hitungan 1, 2, 3 baru mereka buka. Nah, mereka mendapatkan 2 gambar. Yang pertama gambar ayah dan anak, yang kedua gambar ibu dan anak. Jadi Mardia membuat menjadi 2 kelompok. Yang mendapatkan gambar ayah dan anak itu kelompok 1, sedangkan yang mendapatkan gambar ibu dan anak itu kelompok 2. Jadi setelah mereka mendapatkannya, mereka lihat mereka mendapat kelompok yang mana, mereka dijadikan 2 lingkaran dan duduk melingkar bersama kelompok-kelompoknya. Oke, sebelum itu ya, kita memasuki yaitu ke teknik kelompok. Ibu akan memberikan model yaitu cooperative learning dengan strategi debat aktif. Nah, sebelum kita ke model dan strategi, Ibu minta anak-anak berdiri berbaris 2 sak untuk pembagian kelompoknya. Ya, baik. 2 sak ya, laki-laki depan, perempuan di belakang. 2 sak. Ya, belakang laki-laki. Di sini ada gambar ya. 2 sak ya, 2 sak. Kayak soal itu 2 sak. Itu baca. Nah, udah? Oke, dengar ya, di sini ada gambar seorang ayah dan anak dan seorang ibu dan anaknya. Nanti kalian ambil yang ibu berikan, jangan dibuka dulu. Oke? Sembari ibu memberikan ini, ibu minta kalian sambil sholawat sambil goyang kiri kanan. Oke? Kasidah. Ya, 1, 2, 3. Membentuk kelompok yang didapatkan dari gambarnya. 1, 2, 3. Selanjutnya memasuki ke model pembelajaran. Nah, di sini Mardia menggunakan model pembelajaran cooperative learning, di mana peserta didik belajar yaitu bersama kelompok, yaitu berdiskusi. Karena mengapa Mardia ngambil model ini? Karena Mardia mau mencocokkan dengan strateginya, dan Mardia mengambil strateginya karena kenapa debat aktif? Karena Mardia mau memasukkan ke model pembelajarannya. Nah, di sini Mardia ingin peserta didik untuk berdiskusi bagaimana ya, apa ya materi debatnya, apakah tentang adab tercela kepada
orang tua, apa adab terpuji kepada orang tua. Nah, setelah mereka berdiskusi, maka Mardia minta untuk mereka berdebat dengan kelompok yang kedua mengenai hasil diskusi yang mereka dapatkan. Baik, dengarkan yang Ibu bilang, yang Ibu katakan. Di sini kan Ibu menggunakan strategi debat aktif. Yang kedua, hari ini. Nah, di sini kan Ibu menggunakan strategi debat aktif. Nah, Ibu memberikan materi ini, aku minta kalian diskusikan sama teman-temannya. Ini sebutnya untuk kelompok 1 itu kelompok pro dan kelompok 2 itu pro kontra. Yang ini yang untuk materi kedua, jadi untuk materi kedua. Jadi meminta pilih ketua dan wakil ketua. Pahami? Nanti kalian di situ kan ada yang pro, yaitu dengan judulnya apakah anak harus selalu menuruti kehendak orang tua meskipun bertentangan dengan keinginan anak. Yang pro nanti bilang, ya anak harus selalu menuruti kehendak orang tua. Kalian jelasin kenapa. Setelah kalian memberikan argumen kalian, nanti dikontrakan dengan kelompok 2. Di situ ada kan kelompok kontra. Anda tidak harus selalu menuruti orang tua. Itu kenapa? Oke, diskusikan. Pilih siapa ketua dan wakil ketuanya. Ibu tunggu sampai 3 menit harus selesai. Ini ketua. Dan selanjutnya yaitu memasuki ke strategi pembelajarannya. Ayo, di sini siapa yang tahu Mardia menggunakan strategi apa? Nah, Mardia menggunakan strategi aktif debat atau debat aktif. Nah, mengapa Mardia memilih strategi ini? Karena Mardia ingin mencocokkan ke mode pembelajaran yang Mardia pilih. Nah, di sini debat aktif itu Mardia minta untuk peserta didiknya menjadi 2 kelompok dan saling berhadapan nantinya, dan Mardia ingin ada ketua dan wakil dalam kelompoknya. Nah, nanti wakil dan ketuanya duduk di kursi depan, begitu juga dengan kelompok yang satunya. Nah, mereka di sini saling berhadapan dan saling berdebat aktif mengenai apa yang sudah mereka pahami tentang materi yang telah Mardia berikan, yaitu adab kepada orang tua. Nah, di sini Mardia ingin menunjukkan bagaimana mereka berdebat. Ini cuplikannya. Di dalam debat aktif ini, Mardia memiliki penilaian. Yang pertama yaitu adab. Nah, mengapa adab? Karena di zaman sekarang banyak anak-anak yang tidak mendahulukan adab. Yang pertama, Mardia memilih adab karena di dalam debat pasti memiliki suara yang kencang dan pasti ada yang pro dan yang kontra. Nah, Mardia menilai bagaimana mereka bisa membawa kepribadian dan emosionalnya dalam berdebat. Nah, di sini Mardia nilai tentang sopan santun, damai, dan bagaimana cara mereka untuk berbicara dengan yang baik. Nah, di sini penilaian yang Mardia ambil yaitu yang pertama tentang adab. Walaupunlah kelompok 1 bisa memberikan pendapatnya dengan baik tetapi tidak memiliki adab dalam menyampaikan, Mardia bakal memilih kelompok 2 untuk menjadi pemenangnya jikalau kelompok 2 mendahulukan adab dalam mereka mengutarakan apa yang mereka ketahui. Yang pertama itu adalah adab yang menjadi penilaian Mardia, dan yang kedua yaitu tentang pemahaman yang mereka dapatkan setelah Mardia jelaskan materi di depan kelas. Nah, di sini pemahaman peserta didik juga Mardia ambil menjadi penilaian karena ini juga termasuk penting. Nah, jadi pemahaman dan adab inilah yang menjadi penilaian yang Mardia ambil dalam debat aktif ini. Nah, semoga harapan Mardia untuk peserta didik, Mardia minta untuk mendahulukan adab dan yang beradab sudah pasti berilmu, sedangkan yang berilmu belum tentu beradab. Nah, di sini Mardia ingin kepada seluruh anak peserta didik dimanapun itu, baik di Indonesia, baik di daerah-daerah yang lain, mari kita mendahulukan adab. Dan untuk peserta didik, semangat dalam belajar dan selalu ingin belajar. Baik, sudah anak? Sudah. Oke, dengar. Nanti penilaian yaitu siapa yang bagus memberikan debatnya dengan materi, yaitu materinya yang berbobot dan yang bagus dan yang aktif. Nanti siapa kelompok yang paling aktif mendapatkan juara 1, sedangkan yang tidak aktif mendapatkan juara 2. Nanti di akhir debat berikan kesimpulan dari materi yang kalian dapatkan. Oke?
Oke, Ibu minta berdiri, ambil kursinya dua-dua. Oke, Bu. Sehadapan. Ketua dan wakil ketua duduk di kursinya. Ya. Nah, berarti kami berdua jauh. Kalian berdiri di belakang ketua dan wakil. Kamu tuh masuk. Ya, ambil kursi dua. Ikut. Oh, ada yang berarti kami mengikut. Iya. Nanti kalau tidak bisa menjawab dengan materi dengan penjelasan, kalian boleh maju. Maju sedikit. Jangan terlalu maju. Oke, untuk semuanya berdiri di belakang menyerah. Kalian di sini bersaing secara sehat. Vicky dan Jo sedang diremeh lebih sedikit. Itu sebelum mulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya yaitu debat aktif, strateginya yaitu debat aktif, materinya ada orang tua. Oke, gaya itu yang ketiga. Nanti kelompok pro terlebih dahulu. Yang pertama, apakah anak harus menuruti kehendak orang tua meskipun bertentangan dengan keinginan anak? Ayo dijawab. Ya, anak harus. Iya. Ya, anak harus selalu menuruti kehendak orang tua. Karena yang pertama karena perintah Islam untuk taat kepada orang tua dari dalam Al-Quran. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tua. Quran surat Al-Luqman. Ini Al-Quran itu bisa dibaca. Kemudian dalam hadis ada hadis tentang ada kepada orang tua yaitu ridho Allahi fi ridho walidain wasa khotullah fi sahawatul walidain. Jadi keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua dan kemudian kemurkaan Allah ada kepada kemurkaan orang tua. Oke, harus dibantah Karena di dalam Al-Quran juga di dalam Al-Quran Al-Ankabut ayat 8 itu berbunyi, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak berpengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Oke. Karena anak itu memiliki kebebasan memilih selama tetap menjaga anak kedua orang tua. Oke, boleh jadi satu. Saya sangat setuju dengan pendapat rekan saya. Dengan alasan kenapa? Karena anak itu harus menuruti kedua orang tua. Dikarenakan surga ada di telapak kaki kedua orang tua dan ridho orang tua adalah ridho dari Allah. Lalu kita boleh kontra, boleh kontra mau menyangka. Ayo, kedua tidak bisa, kontra boleh menjawab. Silakan. Karena kami tidak setuju karena contohnya orang tua memaksa anak memilih jurusan pendidikan tertentu yang tidak sesuai minat atau bakat. Izin. Ya, silakan. Saya tidak setuju dengan pendapat dari pembicaraan yang dua. Dikarenakan kenapa? Apa pilihan orang tua itu adalah pilihan terbaik untuk anak. Tidak ada. Izin. Moderator. Gimana ini? Kita mendengar dari Tidak ada orang tua memilih anak-anak yang berpendidikan yang lebih jelek. Oke, Untuk saya kami itu tuh ada juga hak untuk anak-anak untuk memilih jalan hidupnya sendiri, seperti yang saya sudah jelaskan di surat Al-Ankabut ayat 8. Dan yang kedua itu kalau keinginan orang tua itu tidak selalu kita tepati, dikarenakan contoh orang tua memaksa anak jurusan pendidikan tertentu. Oke. Yang tidak sesuai dengan minat tersebut. Yang kami karena di dalam surat Al-Isra ayat 24 itu dijelaskan, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Orang tua maksudnya berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai tuaku sayangilah mereka. Mendengarkan pendapat dari kontra anggotanya. Saya tidak menyetujui itu karena orang tua itu tidak
Dari sini ya. Berbaris. Dimulai oleh Konrad terlebih dahulu. Bersekarang. Ibu sebutkan apa ini benar. Mari Bu. Bicara kontra dulu. Oke. Dengarkan. Apakah ada pada Rasulullah perhatian yang harus selalu memprioritaskan kebutuhan orang tua di atas kepentingan pribadinya? Sangga oleh kelompok kontra. Salah lu. Guru. Ibu beri jawaban 3 menit. Ayo. Tidak setuju karena memprioritaskan orang tua secara berlebihan bisa membuat anak itu kehilangan kesempatan untuk membangun diri. Yang pada akhirnya karena orang tua itu tidak selamanya hidup di sisi anak tersebut. Garis besar dan tentang orang tua itu tidak selalu ada. Dia sudah memikirkan mereka berdua dengan penuh kasih. Anggota yang baru memberikan saya akan memberikannya juga. pada orang tua. Saya disangka oleh kontra. Aku tak punya lawangan tentang apa kepada orang tua. Suaranya tolong. Tadi disebutkan oleh ini tadi apa tadi tentang adab. Nah, ada persoalan itu tidak mengabaikan mengutamakan kebutuhan pribadi dan yang kedua nih tertentu itu bukan berarti kita tidak beradab kepada orang tua selama anak kita berbuat baik dan menghormati mereka. Dan adapun untuk pendekatan pembelajarannya di sini yaitu student centered learning. Dan metode pembelajarannya yaitu metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Oke, sudah selesai debat aktif kita tadi. Di sini Ibu akan memberikan siapa pemenangnya. Ingat yang Ibu lihat penilaiannya. Anggota yang paling banyak menyangga dan dalam menyampaikan yaitu menggunakan suara yang lancar dan memiliki sopan santun yang baik. Tidak bisa diganggu gugat bebasnya ada di tangan Ibu. Sebelum Ibu menentukan siapa yang benar dan salah, setiap satu kelompok memberikan kesimpulannya. Ayo, Miska dan Nadia, silakan. Kesimpulan. Memberi kesimpulan dalam dua. Ayo, silakan. Tentang maju ayo. Bukan ada teks ya, berdiri ayo. Ayo, maju di sini. Di sini. Kesimpulan dari kegiatan kita tadi ya. Jadi baiklah untuk kegiatan kita tadi yaitu debat aktif, materinya ada pada orang tua. Sudah dijelaskan tadi oleh kelompok kami tadi apa adab yang perlu diberikan kepada orang tua, apa yang perlu dihindari terhadap orang tua. Dalam aturan juga sudah banyak yang menjelaskan tentang adab kepada orang tua.
tentang adab kepada orang yang lebih tua kepada kita itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ada juga dijelaskan dalam sebuah hadis itu sudah banyak. Salah satunya itu orang tua yang lebih berpengalaman, orang tua lebih banyak berpengalaman hidup selalu menginginkan apa yang terbaik untuk anaknya. Jadi kita sebagai anak ada kita dalam hadis dalam Al-Quran sudah diberikan contoh, kita tidak menjalaninya baik. Baiklah, diskusinya yaitu kita sebagai dulu ya. Ayo. Jadi kalau kita sebagai seorang tua, kalau kita tidak ada sedikit pun tentang keputusan untuk hidup anak. Karena itu anak wajib berbakti pada orang tua dengan menaati mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, jika ada perbedaan pendapat antara anak dan orang tua, nah anak itu wajib menyampaikannya dengan sopan, terus tidak menyakiti hati orang tua dan tetap menjaga hubungan yang baik. Terus kita berbakti kepada orang tua itu tidak hanya dalam bentuk kata-kata saja, tapi juga bisa melalui perhatian, doa, bantuan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun orang tua itu bukan aman dari hidup anak, tetapi orang tua itu tidak ada hak untuk memilih keputusan atau menentukan keputusan seorang anak, karena di dunia yang akan datang itu yang menjalankan itu anak orang tua. Dan juga kita sebagai anak itu harus juga mandiri, jangan tergantung dengan orang tua, karena kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput kita yang entah kita yang pergi duluan ada orang tua. Baik, di sini meminta satu murid yang bisa menyimpulkan dari orang tuanya. Anak silakan. Dengar. Baiklah, adab kepada orang tua. Dari pengertian ibu tadi sudah dijelaskan oleh ibu, adab kepada orang tua itu adalah sopan santun kita kepada orang tua. Yang mana sopan santun kepada orang tua itu harus dimuliakan. Dikarenakan kenapa? Restu orang tua adalah restu dari Allah. Hak orang tua adalah hak yang harus kita jalani. Karena kenapa? Apa yang dipilih oleh orang tua itu adalah mikir yang terbaik. Dengan contoh kita berada kepada orang tua, kita harus menyayangi orang tua. Apa jangan melawan orang tua. Kalau orang tua saja kita lawan, apalagi perkataan orang tua. Baik. Lagi benar yang telah dijelaskan oleh teman-teman tentang kesimpulan yang mereka dapatkan di sini, yaitu dalam Islam anak wajib berbakti kepada orang tua dengan menaati mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, jika terdapat perbedaan pendapat, anak harus menyampaikan dengan sopan, tidak menyakiti hati orang tua dan tetap menjaga hubungan yang baik. Harap didengarkan. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua tidak hanya dalam bentuk ketaatan, tetapi juga melalui perhatian, doa dan bantuan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan siapa pemenangnya. Oke? Kita aku yang sopan. Ya kita kalau nambah berarti dulu. Kita di sini tetap ada, berarti kita menang tetap ada. Ya. Juara satu yaitu oleh kelompok kontra. Juara kedua oleh kelompok ingat keputusan bisa mereka memberi tadi mereka dengan sopan santun dan tidak ada santun. Kami tidak ada kesimpulan dan Ana maju yang aktif tadi yang bisa menjawab itu bisa maju. Ayo.
Adapun kesimpulan dari materi yang Mardia ambil yaitu adab kepada orang tua. Nah, untuk anak-anak semuanya, kita sebagai anak harus menghormati orang tua, menghargai orang tua, sopan santun dan menyayangi orang tua dengan sepenuh hati. Kita di sini harus mendahului orang tua. Kita harus mengerti bahwa surga itu di telapak kaki ibu dan keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaan orang tua adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jika kalian ingin hidupnya bahagia, hidupnya penuh dengan keridhaan, mari kita bersama-sama untuk beradab kepada orang tua karena orang tua patut untuk kita hormati. Di sini selagi ada orang tua, mari kita sayangi dengan sepenuh hati, dan jika tidak ada lagi orang tua, bahkan orang tua ada yang telah meninggal, mari kita sayangi dengan jauhi maksiat, menjauhi zina, karena itulah cara bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua yang sudah tidak ada lagi. Orang tua tidak selamanya ada di dunia ini. Mari kita sama-sama hormati dan beradab kepada orang tua, beri kasih sayang yang luar biasa kepada mereka. Jikalau orang tua sudah ada yang meninggal, mari kita berikan adab dan kasih sayangnya dengan cara jauhi maksiat dan zina. Karena mengapa? Karena di saat kita berzina, di saat kita bermaksiat, di saat kita menunjukkan aurat kita, bahkan satu helai rambut pun yang dilihati oleh orang di luar sana bisa menjerumuskan orang tua kita yang sudah meninggal masuk neraka. Nah, di sini apakah kalian tidak sayang kepada orang tua kalian? Jika kalian masih mentebarkan pesona, memberikan kepada halaknya di media sosial, rambut kalian dipertontonkan kepada orang yang bukan muhrim, nah, di sini kalian tidak menyayangi orang tua. Tetapi jikalau kalian menutup aurat dengan sempurna karena kalian sayang kepada orang tua, karena mengapa orang tua meninggal akan bisa masuk surga karena tingkah laku anaknya yang di dunia bisa menjerumuskan orang tua, yaitu bisa masuk surga atau neraka. Nah, kalian sekarang pilih mau yang mana? Apakah mau orang tua kalian masuk surga? Apakah mau orang tua kalian masuk neraka? Jika kalian sayang kepada orang tua kalian, mari pilih jalan yang bagus, yaitu dengan cara jikalau kita di sini masih sering membuka aurat, mari kita tutup aurat dengan sempurna. Walaupun belum terlalu sempurna, tapi kita tutup yang mana yang harus kita tutup. Dengan satu helai rambut bisa menjerumuskan orang tua Anda ke neraka. Nah, sekarang saya minta mari kita membenahi hidup ini dengan bersama-sama. Mari kita tinggalkan yang buruk dan mari kita memperbaiki diri yang lebih baik lagi. Nah, baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.